Baik para siswa, kita ketemu lagi dengan kompetensi yang baru ya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia masih di teks laporan hasil observasi. Untuk kompetensi menganalisis kebahasaan laporan hasil observasi, tujuannya ada dua di sini, bahwa setelah pembelajaran ini kalian diharapkan bisa menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan bisa membenahi kesalahan berbahasa dalam teks laporan hasil observasi ya, itu indikatornya ya. Kita masuk pada indikator pertama, menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kata serta frasa, verba, dan nomina. Jenis kata dan kelompok kata atau biasa disebut frasa itu yang dominan digunakan dalam teks laporan hasil observasi adalah verba kata atau kata kerja dan nomina atau kata benda. Kemudian kata berbentuk morfem atau morfem bebas, yaitu satuan bahasa terkecil, dapat memiliki arti maupun tidak ya, yang bersifat bebas. Jadi kata-kata yang kita gunakan itu merupakan morfem dan juga morfem bebas ya. Satuan bahasa terkecil memiliki makna ataupun tidak gitu. Ini sifatnya bebas. Kemudian kalau frasa, pengertian frasa merupakan unsur yang lebih luas, yaitu kelompok kata non predikatif. Jadi tidak ada predikatnya kata itu ya. Kemudian hanya menduduki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Kalau subjek saja, kalau predikat saja, kalau objek saja gitu ya. Contohnya siapa ini? Oh, Andi sedang belajar mengarang. Andi itu kata, sedang belajar itu frasa, mengarang itu kata berimbuhan, jadi masuk dalam kata. Kemudian Andi kedudukannya dalam kalimat sebagai subjek, ini fungsi ya. Kemudian sedang belajar sebagai predikat, ini fungsi juga. Dan mengarang itu sebagai objek ya. Nah, itu contoh penggunaan kata frasa dalam kalimat serta kedudukannya. Lanjut. Sekarang kita mengidentifikasi kata benda dan frasa dalam teks wayang. Kalian sudah membacakan. Yang pertama nomina di paragraf 1. Nah, kemudian kata di sini ada wayang, ada UNESCO. Nah, ini dalam teks LHO atau laporan hasil wayang. Ini kata berdiri sendiri ya. Sedangkan di sini frasa. Ini sudah tercampur lebih dari beberapa kata. Kata seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia digabung menjadi satu, menjadi seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, itu frasa. Satu ini semuanya adalah frasa. Kemudian yang kedua juga kata sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Nah, ini digabung menjadi satu, menjadi sebuah frasa. Kalau dibaca akan satu nafasnya. Sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, nah itu frasa. Demikian pula untuk yang ketiga ini, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Ini kalau digabung menjadi frasa, menjadi sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Itu kalau dibaca seperti itu, bla 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 berikutnya. Kemudian UNESCO itu kata, kemudian frasanya lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB. Itu kalau dijelaskan menjadi satu frasa. Lanjut. Sekarang paragraf kedua.
Di paragraf kedua penggunaan kata tidak ada. Kemudian frasa ada, para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa, wayang kulit, wayang wong atau wayang orang, wayang golek atau wayang boneka. Penjenisan tersebut, penggunaan bahan wayang, wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang, wayang yang menggunakan boneka kayu. Nah, itu frasa, ya, frasa kerja. Sekarang verba, mengenai verba, ya. Paragraf 1. Verba itu kata kerja, ya. Ya, kata kerja. Di sini ada adalah. Kemudian di sini frasa verbanya tidak ada di paragraf 1. Kemudian menetapkan, kata menetapkan menunjuk pada perlakuan atau perbuatan, maka disebut verba atau kata kerja. Pada paragraf kedua, verba. Pada paragraf kedua ada kata disesuaikan, dibagi, berarti, mengembangkan. Nah, ini menunjuk kata kerja. Sementara frasa verbanya sudah membagi. Ada kata sudah, ada kata membagi. Kata membagi, kata kerja bergabung dengan kata sudah menjadi frasa verba atau frasa kerja. Nah, di sini ini kita lihat nih ya, paragrafnya. Ini wayang, kata adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia UNESCO, lembaga yang membawa kebudayaan dari PBB. Nah, ini tidak ya, menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka dan seterusnya. Nah, yang merah ini nomina, ini hijau verba. Seni pertunjukan yang telah ditetapkan itu frasa. Jadi yang merah ini nomina, yang hijau verba, kemudian yang kuning adalah frasa verba. Jadi berdasarkan analisis kata dan frasa yang dinyatakan bahwa paragraf pertama teks di atas hanya digunakan frasa nomina warna kuning bergaris. Ya, itu. Kemudian sementara itu frasa verba pada paragraf pertama teks di atas itu tidak ada. Adanya hanya verba saja. Sedangkan yang ada berupa verba atau kata kerja warna hijau. Kita lihat selanjutnya paragraf yang kedua. Nah, ini kalau dilihat di sini tambahan ada warna, di sini membagi, sudah membagi warna biru. Nah, itu frasa kerja atau frasa verba. Sementara yang merah masih tetap ya. Kemudian yang hijau juga masih tetap, yang kuning masih tetap ya. Pada paragraf kedua di atas banyak digunakan frasa nomina, yaitu warna kuning atau bergaris, warna kuning dan bergaris ya. Selanjutnya frasa verba pada paragraf kedua, ini di paragraf kedua ya. Dari kedua teks di atas juga tidak ada, sedangkan yang ada berupa verba atau kata kerja warna hijau. Nah, itu. Frasa kerja. Kemudian, nah ini tugasnya untuk kebahasan ini. Carilah teks laporan hasil observasi pada buku LKS Bahasa Indonesia atau kalian bisa mencari juga di internet. Kemudian setelah ketemu, tuliskan judul, baca dulu ya, baca terlebih dahulu. Kemudian setelah mau mengerjakan, tuliskan judul teks tersebut. Baru kalian memilih satu paragraf dan tuliskan di sini. Yang pertama adalah nomina dan frasa nomina, kemudian verba dan frasa verba ya, yang ada di dalam paragraf yang kalian pilih tentunya. Kemudian formatnya bisa dilihat di sini menggunakan tabel. Kalian juga boleh tidak menggunakan tabel ya.
Misalnya nomor pertama kalian sudah mendapatkan nomina, tulis nomina, kemudian frasa nomina tulis di bagian pertama. Kemudian nanti selanjutnya kalau kalian menemukan nomina lagi, tulis di nomor kedua. Kalau ada frasa nomina lagi, tulis di bagian frasa nomina yang nomor kedua, dan seterusnya. Demikian pula untuk verba. Kalian mendapatkan verba, tulis di bagian nomor 1, verba, tulis verbanya apa. Kemudian frasa verba, tulis di bagian frasa verba. Kemudian yang kedua demikian pula, dan seterusnya. Nah, itu tugas kalian untuk yang pertama. Kita masuk ke afeksasi. Apa sih afeksasi? Afeksasi adalah kata bentukan, ya, kata bentukan, yaitu kata yang telah mendapatkan imbuhan. Proses imbuhan dinamakan afeksasi. Bisa pengulangan, reduplikasi, bisa juga pemajemukan atau menggabung-gabungkan kata, ya, ketika digunakan kalian. Kemudian kata dasar dapat berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan menasal atau ber atau di, bahkan terkadang ter atau kean. Sementara kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi nomina atau kata benda jika diberi imbuhan pen, per, an atau terkadang juga kean. Nah, berikut contoh afeksasi. Nah, ini nomornya, kemudian kata berimbuhan, kemudian jenisnya, kemudian ibunya apa, kemudian kata dasarnya apa. Pertama, kata disebut. Ini masuk dalam verba, kemudian imbuhannya di, kemudian kata dasarnya sebut, maka menjadi disebut. Kemudian menakutkan, jenisnya verba, prosesnya adalah dengan mendapatkan imbuhan mekan sekaligus, kata dasarnya takut. Demikian pula kemampuan, ini jenis nomina, kemudian mendapat imbuhan kean, kata dasarnya mampu. Kemudian getaran, ini masuk nomina, imbuhannya adalah an di akhir, kemudian kata dasarnya getar. Demikian pula untuk kata menyusui, ya, mendapat imbuhan mei, jenisnya verba karena perlakuan, kata dasarnya susu. Kemudian berasal, ini masuk verba, imbuhannya ber, kemudian kata dasarnya asal, berasal. Selanjutnya mengisap, ini verba karena perlakuan, kemudian mendapat imbuhan menasal, kemudian kata dasarnya isap. Menggigit, verba, mendapat imbuhan men, kata dasar gigit. Gigitan, ini nomina, mendapat akhiran an, imbuhannya an, kata dasarnya gigit. Kemudian penelitian, imbuhan jenisnya nomina, imbuhannya penan, kata dasarnya teliti. Nah, begitu seterusnya, ya. Nah, kalian bisa memahami tentunya. Lanjutnya, nah, lakukanlah analisis afeksasi terhadap kata-kata yang digunakan pada paragraf 3 dan 4 dari teks berjudul The Topeng, ya. Museum Angkut. Ini merupakan kelanjutan yang tadi, ya. Kelanjutan yang tadi, ya. Misalnya ada kata berimbuhan apa, kemudian apa. Seperti tadi, ya. Seperti tadi. Verba. Mei. Kata dasarnya kuasa. Dan verba. Kemudian berbeda nominanya. Iya, jenisnya. Nah, kemudian berproduksi, verba, imbuhannya ber, kata dasarnya produksi, masuk verba. Dikenal, verba, dikenal, verba. Kemudian membantu, verba, membantu, verba. Verba lagi menjauhkan, mekan, jauh, adjektiva, ya. Di sini berubah adjektiva atau kata sifat, jauh itu kata sifat. Kemudian menunjukkan, verba, mekan,
tunjuk jenisnya verba. Nah, seperti ini. Itu tadi ya, menganalisis afiksasi. Kita lihat selanjutnya, ini merupakan pekerjaan kalian. Lanjutkan analisis afiksasi terhadap kata-kata dari teks berjudul Tetapkan Museum Angkut. Nah, di sini kalian disuruh melanjutkan dari kata-kata mengobati, disaring, dibagi, bagian, keunikan, keadaan, makanan, penglihatan, mengeluarkan, pendengaran. Kalian mengisi di sini. Nah, dari jenisnya, himbauan apa, kata dasarnya apa, masuk menjadi jenis apa. Jadi jenis di sini adalah jenis yang kata dasar. Jenis yang di sini adalah jenis kata berimbuhan. Itu bisa berbeda. Ya. Sampai selanjutnya di sini sampai 20. Ya. Ada penciuman, pemakan, perdesaan. Kalian juga menganalisa jenisnya kata apa, imbuhannya apa, kata dasar apa, jenis lagi jenis dari kata dasar apa. Begitu seterusnya. Nah, itu tugas afiksasi. Lanjut, kita ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Setelah mengidentifikasi verba di atas, kamu menemukan beberapa verba yang digunakan untuk mendefinisikan. Kemungkinan kalian akan menemukan itu ya, yang digunakan untuk mendefinisikan dan juga mendeskripsikan. Kalau definisi sifatnya benda, kalau deskripsi bisa saja benda, bisa saja perbuatan. Kalimat definisi, kalimat yang menggunakan verba definitif, ya, menggunakan verba definitif. Contoh, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ada kata adalah definisi. Wayang golek adalah, ada kata adalah lagi. Wayang wong bahasa Jawa berarti orang, adalah, ini juga definisi. Kemudian wayang suket merupakan, ada kata merupakan, tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput, bahasa Jawa suket. Nah, ini kalimat-kalimat definisi. Sekarang kita lihat kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi yaitu kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Verba sebagai deskriptif. Lihat contohnya. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah ulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan kapit. Nah, deskripsi itu merupakan sebuah kalimat yang jika diucapkan ya, seolah-olah kita atau panca indera kita terangsang untuk melihat warna, melihat ada tangkai, melihat ada tanduk kerbau seperti apa, kemudian melihat ada tuding dan melihat gapit. Gapit itu apa ya? Gapit itu dicepit. Itu. Kemudian yang contoh kalimat B, wayang purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrak seperti gagrak Kasunanan, Mangkunegaran, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon dan sebagainya. Kata terdiri menandai deskripsi. Selanjutnya, wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Nah, kalau dimainkan seolah-olah nanti melihat orang menggunakan topeng. Kemudian kalimat deskripsi terakhir, selain wayang golek Sunda yang terbuat dari kayu ini deskripsi. Kita seolah-olah melihat ada kayu. Ada juga wayang menak atau sering disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Nah, itu kalimat-kalimat deskripsi, semua kalimat deskripsi. Tugasnya, carilah pada teks laporan hasil observasi lain. Kalian bisa mencari teks-teks laporan hasil observasi
boleh di buku PR, boleh juga di internet atau di buku-buku lain yang belum dibahas tentunya. Yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi, masing-masing 3 kalimat. Penyajiannya, judul teksnya ditulis, kemudian diberi nomor 1, 2, 3, kemudian kalimat definisi berupa tabel. Kemudian yang kalimat deskripsi, ya, nomor 1, 2, 3 kalimatnya ditulis, ya, sampai 3 dibuat tabel. Tidak menggunakan tabel juga boleh, ya. Selanjutnya kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat dapat dibentuk oleh hanya satu klausa. Tentunya kalian di SMP sudah belajar, ya, yaitu bagian kalimat yang mengandung subjek dan predikat atau predikatif. Kemudian kalimat hanya memiliki satu klausa, disebut sebagai kalimat simpleks atau biasa disebut kalimat tunggal. Hanya memiliki satu subjek dan satu predikat, itu kalimat tunggal. Berikut contoh kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Ada itu predikat, ya. Subjeknya beragam jenis topeng, keterangannya di museum ini. Ada kata di, ini keterangan, ya. Kenapa predikatnya di depan? Karena ini inversi. Misalnya bisa dibalik, beragam jenis topeng ada di museum ini. Itu kalau dibalik, itu bentuk inversi. Kemudian yang kedua, kelelawar merupakan hewan unik. Kelelawar subjek merupakan predikat dan hewan unik pelengkap, bukan objek, ya, bukan objek, bukan, karena di sini tidak bisa menjadi subjek. Kalau objek bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kalau pelengkap tidak bisa menjadi subjek, ya. Ini tidak bisa menjadi hewan unik dirupakan kelelawar, itu tidak bisa. Selanjutnya, wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Wayang tersebut subjek, berbentuk predikat, pipih objek, seperti wayang kulit keterangan. Nah, itu kalimat simpleks, ya, kalimat simpleks. Sekarang kita melihat kalimat kompleks. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki 2 atau lebih klausa. Jadi bisa 2, bisa 3. Kalimat kompleks dibagi menjadi 2 macam, yaitu kalimat kompleks atau majemuk setara. Kalimat kompleks itu kalimat majemuknya, dan kalimat kompleks atau majemuk bertingkat. Cermati kalimat kompleks di bawah ini. Kalimat kompleks setara. Kenapa setara? Di sini ada konjungsi dan, konjungsi dan, ya, yang menyetarakan antara menghibur dan mendidik, ya. Kemudian ini juga setara karena di sini ada kata tetapi. Di sini ada 2 klausa, SPK klausa, ini juga klausa. Sementara subjeknya 1, ya. Kelelawar subjeknya bisa menjadi subjek yang di sini, bisa menjadi subjek yang di sini. Koordinatif karena ada konjungsi koordinatif atau setara. Kalimat kompleks bertingkat atau kalimat majemuk bertingkat. Keberadaan the topeng tidak dapat dipisahkan dengan museum angkut, subjek, predikat, keterangan. Kemudian ada lagi, karena kedua tempat ini berada di suatu tempat yang sama. Di sini ada konjungsi karena. Karena itu adalah konjungsi subordinatif, ya, sebab, ya. Ini ada 2 klausa. Kemudian selanjutnya penjelasan wayang adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu atau golek. Selanjutnya penjelasan wayang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Ini ada konjungsi antar kalimat, ya. Dari kalimat sebelumnya ada konjungsi. Ini subjeknya, ini predikat. Kemudian ini objeknya.
Kebetulan objeknya ini kalau dipisah subjek predikatnya, di sini ada inti objek, kemudian konjungsi perluasan yang mempertunjukkan predikat boneka kayu. Kita lihat sekarang, ini klausa atasan ya, atau induk kalimat. Yang ini klausa bawahan atau anak kalimat. Kalimat B, ini klausa atasan, wayang yang lain adalah. Kemudian yang ini klausa bawahan. Nah, itu mengenai kalimat kompleks bertingkat. Tugasnya, tentukan kalimat simpleks atau kompleks dari kalimat-kalimat berikut. Nah, ini. Kemudian tentukan subjek, predikat, objek atau pelengkap dan keterangan serta konjungsinya dengan menggarisbawahi kata atau frase pada kalimat-kalimat berikut. Itu tugasnya. Ini kalimatnya, kalimat kompleks atau simpleks. Ini juga kompleks atau simpleks. Yang ini juga kalimat kompleks atau simpleks. Hanya 3 kalimat saja ya. Menentukan kalimat simpleks atau kompleks, kemudian menentukan subjek, predikat, objek atau pelengkap atau keterangan ya, dengan menggarisbawahi kata atau frase pada kalimat tersebut. Lanjutnya, nah, sudah selesai. Sekian dan terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa dan dadah. Namo Buddhaya.